Sorotan mengenai polemik efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo Gibran masih kuat. Baru-baru ini, Komisi 2 DPR menyetujui usulan penambahan anggaran bagi otoritas IKN sebesar 8,1 triliun rupiah. Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsayuda menyebut, persetujuan DPR untuk penambahan tersebut juga sudah sesuai instruksi Presiden Prabowo agar trias politika yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif bisa berkantor di IKN tahun 2028. Insya Allah kalau ini konsisten per tahun, angkanya konsisten seperti ini, apalagi ditambah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto 2028, trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif sudah bisa berkantor dan mendiami ibu kota Nusantara. Bagi Komisi 2 DPR RI, kami tentu senang dan sekaligus ini menjawab spekulasi publik. Hampir 1 minggu terakhir setelah Impres nomor 1 2025 keluar bahwa masa depan IKN kita masih cerah. Tapi Pak Bas optimis nggak dengan usulan penambahan anggaran itu bisa turun dengan efisiensi di mana-mana itu? Nyatanya kami itu sudah perintah Bapak Presiden pada ratas tanggal 21 Januari dan kemudian ulangi lagi tanggal 3 Februari. Selain itu, di tengah isu efisiensi anggaran daerah yang mempengaruhi pelayanan publik, pelantikan staf khusus Menteri Pertahanan jadi ikut disorot. Hal ini karena publik mempertanyakan kapasitas Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau lebih dikenal dengan Deddy Kobuzer dilantik sebagai salah satu staf khusus Menhan Safri Samsudin. Namun di tengah gempuran itu, sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pernah menyebut bahwa tujuan utama efisiensi adalah seperti menghindari lemak di tubuh APBN. Hasan menjelaskan, lemak yang hilang tidak berarti mengurangi otot. Begitu juga tidak akan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melayani publik. Ya, ini filosofinya dulu ya. Pemotongan anggaran atau yang disebut dengan efisiensi ini, itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Hal-hal yang tidak efektif, tidak efisien, ya, tidak substansial, ya, tidak ada ukuran-ukurannya yang punya impact bagi masyarakat, ini yang dihemat. Bukan ototnya yang dikurangi, makanya belanja pegawai itu tidak dikurangi. Namun, peneliti Fitra Gurnadi Ridwan justru mengkritisi strategi efisiensi yang ditunjukkan pemerintah. Gurnadi mempertanyakan kemana larinya hasil efisiensi yang ditargetkan. Efisiensi yang ditargetkan sebesar 300 triliun ini satu angka yang cukup ambisius. Nah, yang jadi titik permasalahan juga kan kita juga harus tahu ya, dari sisi masyarakat ataupun dari sisi masyarakat gitu. Kita juga melihat ketika ini diefisiensikan, sebenarnya uang ini lari kemana. Nah, itu juga harus dijelaskan oleh pemerintah gitu. Jangan sampai kemudian di satu sisi banyak pelayanan dasar yang kemudian tersita, tetapi di sisi lain gitu kita melihat bahwasannya pemerintah pusat juga nampaknya kayak tidak punya ana yang jelas ya. Misalnya saya satunya aja adalah soal awal kabinet terbentuk ya. Itu kemudian kita sebut sebagai kabinet gemoy gitu. Terus adanya pengangkatan status-status yang kita anggap juga kemudian mempertanyakan gitu. Sebenarnya yang diefisiensi yang mana gitu. Efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Gibran menargetkan 306,7 triliun rupiah. Kementerian dan lembaga negara memiliki batas waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang disesuaikan. Tim Liputan, Kompas TV.